Inter Milan kembali mengunci puncak klasemen Serie A usai menumbangkan Frosinone. Skuad Labeneamata meneruskan rentetan kemenangan dalam 6 laga terakhir. Ketajaman lini serang membuat Inter Milan mampu melibas lawan-lawannya. Skuad asuhan Simone Inzaghi sudah menyarangkan 29 gol ke gawang lawan sepanjang musim ini. Banyaknya opsi di lini depan membuat Nerazzurri tampil semakin tajam. Bagaimanakah dominasi ketajaman lini serang Inter Milan di Serie A musim ini? Lini serang Inter Milan dalam genggaman Lautaro Martinez. Lini serang Inter Milan menjadi yang paling disorot pada kompetisi musim ini. Skuad asuhan Simone Inzaghi mampu menjebol gawang lawan lebih dari 20 gol di awal musim ini. Lautaro Martinez menjadi kunci kesuksesan tajamnya lini serang Nerazzurri. Mantan penyerang Racing Club itu memimpin perolehan top skor sementara Serie A dengan catatan 12 gol. Simone Inzaghi selaku pelatih melontarkan pujian yang luar biasa kepada bomber 26 tahun ini. Ini start yang luar biasa, tapi dalam 2 tahun di sini, Lautaro selalu konsisten. Dia merupakan seorang pemimpin. Ucap Inzaghi seperti dikutip dari Football Espanya. Lautaro memimpin lini depan Inter Milan dengan statistik mencengangkan. Dirinya sukses ciptakan 441 sentuhan, 27 tembakan, dengan tingkat akurasi sebesar 44,44%. Padahal di musim ini Lautaro ditinggal oleh mantan tandemnya yakni Romelu Lukaku. Bomber asal Belgia itu mengkhianati Inter Milan untuk bergabung ke AS Roma bersama Jose Mourinho. Lautaro menganggap Lukaku telah mengkhianatinya dengan bergabung ke skuad Serigala Ibu Kota. Saya sudah mencoba untuk menghubunginya di waktu kritis, namun dia tidak pernah menghubungi saya kembali. Rekan-rekan yang lain juga sudah menghubunginya. Setelah apa yang kami lalui bersama, saya kecewa padanya, ujar Lautaro menyindir Lukaku. Namun dirinya tetap menjadi striker kelas atas meski kehilangan tandem seperti Lukaku. Pemain berjuluk Il Toro ini selalu cocok diduetkan dengan rentetan bomber Nerazzurri. Sebelumnya Lautaro pernah mengecap duet bersama Mauro Icardi. Duo Argentina ini pernah menjadi andalan Inter Milan di era Luciano Spalletti. Lautaro juga pernah merasakan kombinasi bersama Edin Dzeko di lini serang Labeneamata. Keduanya mengantarkan Nerazzurri merengkuh trofi Serie A di musim 2020-2021. Secara karakter permainan, Lautaro dapat diandalkan menjadi striker murni dan pemain nomor 10. Kecerdasannya dalam mencari ruang juga dapat diandalkan saat melancarkan counter attack. Dirinya juga dibekali kemampuan defensif untuk menekan lawan saat membangun serangan. Statistik mencengangkan Lautaro ditopang oleh performa brilian Marcus Thuram. Bomber Perancis berusia 26 tahun ini menjadi momok menakutkan untuk bek-bek lawan. Duet keduanya telah menghasilkan 16 gol dan 9 assist di kompetisi Serie A musim ini. Marcus Thuram membawa karakteristik permainan yang melengkapi daya gedor lini serang Nerazzurri. Thuram memiliki karakteristik kecepatan, kemampuan dribble, dan ketahanan fisik di atas rata-rata. Dirinya sering bermain melebar dan kerap membuka ruang di garis pertahanan lawan. Pergerakannya kerap menghasilkan ruang yang membuat rekan-rekannya dengan mudah menghasilkan peluang. Statistiknya juga lumayan apik dengan 354 sentuhan, 143 umpan sukses, dan menciptakan 11 peluang. Tak hanya aktif membangun serangan, Thuram juga berkontribusi dalam menciptakan peluang gol. Simone Inzaghi memberikan pujian kepada Thuram. Dia adalah pemuda yang sangat cerdas. Dia menunjukkan keinginan yang kuat untuk belajar. Dia berlatih dengan penuh rasa lapar dan melakukan segalanya dengan sangat baik, ujar Inzaghi. Kontribusi signifikan pemain pelapis. Kunci kehebatan Inter Milan juga disokong oleh kontribusi para pemain pengganti. Sebelumnya mereka sempat dianggap habis dan tidak bisa bersaing di level teratas. Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic menjadi pemain pelapis yang berperan penting. Pada lini depan Inter Milan musim ini, Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic menjadi pemain pelapis yang berperan penting. Proses transfer keduanya dilakukan dengan cara yang berbeda. Alexis Sanchez didatangkan sebagai pengganti Joaquin Correa yang merapat ke Olympique Marseille. Dia dikontrak selama 1 tahun dengan nilai kontrak 2,8 juta euro. Sedangkan Arnautovic datang ke Inter Milan dengan status pinjaman dari Bologna dengan durasi selama 1 musim. Inter diwajibkan membeli Arnautovic senilai 10 juta euro jika performanya terpenuhi. Kedua pemain ini yang sebelumnya dianggap habis karena memberikan kontribusi yang berarti pada serangan Inter Milan.
Sebut saja Sanchez yang mampu mencetak 1 gol saat menghadapi RB Salzburg. Proses gol pembuka Alexis Sanchez terjadi pada menit 19 melalui umpan manis dari Henry Mkhitaryan. Saat itu Mkhitaryan memberikan umpan pendek dan Sanchez dengan cerdas memanfaatkan peluang tersebut. Kontribusi berharga dari gol yang dicetaknya tidak hanya memberikan keunggulan dalam pertandingan tersebut, namun juga menjadi faktor positif dalam perjalanan Inter di Liga Champions. Sang juru taktik pun turut memberikan pujian kepada Sanchez yang tampil apik malam itu. Saya turut berbahagia untuknya, dan dia pantas mendapatkannya berdasarkan keinginannya untuk kembali ke Inter. Marco Arnautovic memiliki peran krusial sebagai pemain pelapis di lini depan Nerazzurri musim ini. Dalam 5 pertandingan terakhir, Arnautovic selalu berpartisipasi sebagai pemain pengganti, menambah opsi serangan Inter Milan saat Lautaro atau Thuram sedang menurun performanya. Kontribusinya sebagai pengganti memberikan variasi dan kekuatan tambahan pada lini serang Labenea Mata. Arnautovic akan memberi saya masalah formasi, kami harap begitu, dan kami ingin memilikinya terus sepanjang musim ini. Karena pada kenyataannya hal-hal seperti ini sulit saya temui. Ungkap Simone Inzaghi tentang pentingnya peran pemain 34 tahun itu. Kejeniusan Simone Inzaghi. Simone Inzaghi menjadi sosok vital di balik lesatan performa impresif Nerazzurri. Kemampuan pelatih berusia 47 tahun ini layak diacungi jempol karena punya manajemen yang baik. Inzaghi mampu mengambil keputusan yang tepat untuk merespons saat pertandingan berlangsung. Dalam laga melawan RB Salzburg, dirinya melakukan penyesuaian taktik yang jitu. Inzaghi memasukkan Lautaro Martinez dan Nicolo Barella untuk memecah kebuntuan. Barella langsung berperan memberi penalti untuk Nerazzurri usai tendangannya mengenai tangan Mats Bidstrup di menit 84. Lautaro yang mengeksekusi penalti sukses menjebol gawang Alexander Schalger. Inter meraih poin penuh di penghujung laga yang memastikan mereka lolos ke babak 16 besar. Selain jitu mengambil keputusan, Inzaghi juga cerdas dalam melakukan rotasi pemain. Sepanjang musim ini hanya Yann Sommer, Nicolo Barella, Carlo Augusto, dan Lautaro Martinez yang terus bermain di setiap pertandingan. Inzaghi kerap mengubah komposisi starting line up untuk menjaga stamina para pemain. Dirinya ingin Inter dapat tampil konsisten untuk mengarungi musim yang padat. Kemampuan taktikal Inzaghi juga layak dipuji karena mampu beradaptasi dengan kekuatan lawan. Nerazzurri memilih bermain reaktif saat bertemu lawan yang dominan dalam penguasaan bola. Strategi Inzaghi terbukti manjur saat Inter menang dari AC Monza, Fiorentina, AC Milan, dan Atalanta. Keempat klub ini menguasai bola lebih banyak dibanding Nerazzurri. Namun Inter justru mampu mengontrol permainan tanpa penguasaan bola yang dominan. Labenea Mata mengejutkan lawan dengan penyelesaian akhir yang brilian. Inter juga piawai bermain penguasaan bola saat menghadapi klub yang lebih defensif. Nerazzurri sukses memakai taktik ini saat menumbangkan AS Roma, Cagliari, dan Empoli di musim ini. Dominasi Inter Milan di Serie A terlihat dengan menguasai beberapa statistik kunci. Nerazzurri mengungguli Juventus, AC Milan, dan Napoli dalam catatan konversi peluang di musim ini. Inter mencatat konversi peluang sebesar 20,6% di sepanjang musim ini. Sementara Juventus hanya mencatat 14,6%, AC Milan 19,5%, dan Napoli sebesar 17,2%. Nerazzurri juga menjadi klub yang paling banyak mencetak gol dari situasi open play. Dilansir dari WhoScored, Inter berhasil mencetak 16 gol dari situasi open play. Sementara AC Milan mencatat 15 gol, Napoli 13 gol, dan Juventus hanya 11 gol. Dengan beberapa statistik tersebut, performa Inter layak mendapat sorotan positif di awal musim ini. Simone Inzaghi jelas ingin Nerazzurri terus konsisten menjaga performa impresif. Dirinya meminta Inter tetap fokus menatap sejumlah laga sulit setelah jeda internasional. Setelah melawan Frosinone, Inter akan bertandang ke markas Juventus, Benfica, dan Napoli. Sekarang waktunya memikirkan laga melawan Frosinone di kandang. Dan setelahnya kami akan menjalani pertandingan tandang yang cukup sulit. Komentar Inzaghi. Dengan ketajaman lini serang serta konsistensi performa, apakah Inter Milan mampu merengkuh gelar Serie A di musim ini?